bintang bersinar di waktu malam. Betapa indahnya, Masya Allah. Terimalah salam mulia dari Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tomatoak kumanang malakbiku, urane makunrai, aga tukareba. Umasalang malakbi engkar yang masih ripuang Allahu Ta'ala. Untuk ceramah kali ini yang akan saya bawakan yaitu adab bertamu dan menerima tamu menurut ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan diri dulu, nama saya Andi Nurfaikah. Nah, setiap umat Islam diwajibkan untuk melakukan perbuatan yang menghasilkan amalan sholih, perbuatan yang disukai dan diridhoi oleh Allah. Sebagai seorang Muslim, penting untuk mengetahui bahwa akhlak adalah salah satu hal yang harus diperhatikan, terutama dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam bermasyarakat, agama Islam mengajarkan untuk memelihara silaturahmi dengan saudara, terutama sesama Muslim. Menjalin silaturahmi termasuk amalan dalam Islam yang tidak hanya berupa ibadah. Selain membuat orang lain yang kita kunjungi merasa senang, silaturahmi memiliki banyak keutamaan. Hukum silaturahmi menurut Islam adalah wajib dilakukan karena silaturahmi merupakan salah satu cara untuk memperlancar rezeki dan menjalin atau menjaga hubungan baik dengan keluarga dan saudara lainnya. Rasulullah memerintahkan agar umat Islam menjaga dan menyambung kekerabatan khususnya bagi sesama Muslim. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, tidak akan masuk surga orang yang memutus hubungan kekerabatan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, pentingnya menjaga silaturahmi juga terdapat dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 36. Allah berfirman, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, Ibnu Sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan dirinya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari. Demikian, Rasulullah mengajarkan beberapa adab bertamu dan menerima tamu supaya seorang Muslim dapat masuk menjadi golongan yang beriman. Yang pertama itu adab bertamu dalam Islam. Yang pertama, berkunjung ke rumah orang dengan niat yang baik. Untuk bertamu, sebaiknya luruskan niat terlebih dahulu. Misalnya bertamu dengan niat menyambung silaturahmi, memberi kabar bahagia, menjenguk, dan lain sebagainya. Kedua, memperhatikan waktu. Untuk datang ke rumah orang, sebaiknya itu seseorang harus memperhatikan waktu. Jangan sampai kita datang ke rumah orang saat orang tersebut sedang sibuk atau melakukan aktivitas lainnya. Yang ketiga, meminta izin saat bertamu. Nah, dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 27 Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki orang yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Yang keempat, berpakaian sopan. Dalam surah Al-A'raf ayat 26 Allah berfirman, hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan, dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat. Yang kelima, bersalaman. Yang keenam, menghindari fitnah dalam bertamu. Yang ketujuh, menjaga sopan santun. Yang kedelapan, memperhatikan batas waktu bertamu. Nah, adapun ada penerima tamu dalam Islam. Yang pertama itu, bersikap dan berpakaian sopan saat menerima tamu.
Yang kedua, menyediakan jamuan. Yang ketiga, menghormati tamu yang menginap. Yang keempat, mengantarkan tamu sampai halaman ketika pulang. Nah, adapun hikmah yang dapat kita ambil dari adab menerima tamu dan bertamu yaitu karena itu seyogyanya kita tidak bersedih jika menerima tamu dan seharusnya dengan tulus menjamunya sesuai kemampuan. Mengingat banyaknya hikmah kebaikan di balik itu, seperti membawa rezeki dan kepulangannya membawa ampunan bagi tuan rumah. Diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Hadis riwayat Bukhari menerangkan, barang siapa ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari. Tidak ada kebaikan seseorang yang tidak dikunjungi tamu. Yang keempat, biasanya orang yang bertamu mengucapkan salam dan kita menjawabnya, maka kita memperoleh 10-30 pahala. Yang kelima, biasanya berjabat tangan. Yang keenam, biasanya mereka tersenyum, maka mereka memperoleh kebaikan. Senyumanmu di wajah saudaramu adalah sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan inilah adab hikmah bagi penerima tamu. Yang pertama, jangan menunggu sampai tamu datang. Sebaiknya kita memasak makanan, kemudian mengundang orang untuk datang makan bersama kita. Yang kedua, hak seorang tamu untuk dilayani adalah selama 3 hari. Selama itu tuan rumah dianjurkan agar menghormati dan melayani tamu dengan sebaik-baiknya. Lebih dari 3 hari, pelayanan kita dianggap sebagai sedekah. Yang ketiga, jangan sekali-kali menyusahkan tamu. Yang keempat, disunnahkan bagi tuan rumah agar menemani tamu makan. Yang kelima, bila tamu akan pulang, maka disunnahkan bagi tuan rumah untuk mengantarkannya sampai ke pintu rumah. Nah, adab hikmah bagi yang bertamu. Yang pertama, makanlah apa yang dihidangkan. Jangan meminta sesuatu yang tidak dihidangkan. Yang kedua, jika akan puasa sunat ataupun selain bulan Ramadan, hendaknya meminta izin dulu dari tuan rumah. Yang ketiga, jika sedang berpuasa selain Ramadan, puasa Nasar atau Qada, maka sebaiknya berbuka. Jika bertamu, kemudian dihidangkan makanan oleh tuan rumah. Yang keempat, dianjurkan agar jangan menjadi imam sewaktu sholat berjamaah jika sedang bertamu di tempat orang lain. Dan itulah ceramah yang saya bawakan, yaitu adab bertamu dan menerima tamu. Semoga hikmah yang tadi saya paparkan semoga dapat diterima, dimanfaatkan. Jika ada kesalahan dan kekeliruan dalam pembahasan ini, mohon maaf karena manusia tidak luput dari kesalahan dan dosa. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.